Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 12 IPS 2. Di video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai peluang. Peluang kejadian saling lepas. Peluang dua kejadian tidak dapat terjadi bersamaan. P dalam kurung A himpunan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Dua buah kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh, misalkan kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1 dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu 5. Hal ini tidak mungkin terjadi sehingga kejadian A dan B dikatakan saling lepas, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang irisan dua kejadian saling lepas adalah 0 atau P A per CAP B sama dengan 0. P A irisan B sama dengan 0. Contoh soal peluang kejadian saling lepas. Dua buah dadu yang saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Di sebelah kiri ada jawaban dari contoh soal. Di slide berikutnya ada penerapan peluang kejadian saling lepas dari kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat bahwa di slide tersebut terdapat percakapan antara Betty dan Andi. Berikutnya adalah peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. P dalam kurung A himpunan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A irisan B. Dua buah kejadian dikatakan tak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contohnya, misalkan kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1 dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Karena 1 juga merupakan bilangan ganjil, maka kejadian A dan B dikatakan kejadian tak saling lepas. Penerapan peluang kejadian tidak saling lepas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah kartu remi. Saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapat kartu warna hitam dan kartu as adalah kartu hitam itu peluang A dan kartu as adalah peluang B. Dengan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisan dari peluang A dan B. Nah, dari hasil di atas, maka peluang kartu warna hitam dan as yaitu 7/13 kali. Jadi sebuah kartu bisa menjadi warna hitam, kartu as maupun keduanya. Penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Peluang tidak hanya diaplikasikan untuk hal-hal sederhana seperti lempar koin dan permainan dadu kok, melainkan bisa diaplikasikan pada hal-hal yang lebih kompleks. Bahkan, dengan kamu paham konsep peluang, maka kamu bisa dengan mudah memprediksi sesuatu di masa depan secara lebih tepat. Peluang bisa diaplikasikan untuk bisnis. Misalnya kamu mau membuka usaha es krim. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah survei mengenai es krim rasa apa sih yang disukai oleh banyak orang. Bukan cuma dari kalangan anak-anak saja ya. Kemudian, kamu melakukan survei untuk es krim rasa durian dan strawberry. Berdasarkan hasil survei,
Ternyata 70 dari 100 orang lebih menyukai es krim rasa stroberi daripada rasa durian. Yang artinya, kemungkinan orang-orang menyukai es krim rasa stroberi sebanyak 70%, sedangkan rasa durian 30%-nya. Dengan begitu, kamu akan menjual lebih banyak es krim rasa stroberi daripada rasa durian, supaya peluang es krim kamu laris dan habis terjual semakin besar. Sampai di sini, ada bayangan kan kalau ternyata rumus peluang itu bisa terus diaplikasikan bahkan sampai ke ranah bisnis. Selain itu, bisa digunakan untuk ramalan cuaca. Aku udah sempat singgung sedikit di awal kalau peluang bisa digunakan untuk memprediksi cuaca di suatu daerah. Dengan begitu, kamu bisa mempersiapkan lebih baik ke depannya. Seperti yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam melakukan perakiraan cuaca. Ada seorang forecaster yang bertugas memperkirakan cuaca dengan didukung oleh alat-alat canggih dan superkomputer, yang pada dasarnya dalam perakiraan cuaca ini dibutuhkan kaidah ilmu fisika, matematika, dan dinamika atmosfer. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat fenomena yang sudah pernah terjadi, mencakup apa penyebabnya, dan peluang untuk kejadian tersebut kembali terjadi. Nah, dari situ jelas kan kalau konsep peluang juga digunakan dalam praktik ini. Sekian penjelasan materi peluang, kejadian saling lepas, dan kejadian tak saling lepas dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.